Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu pasar. Bagi perusahaan, pasar tempatnya untuk menjual produk, merupakan lingkungan industri tempat di mana perusahaan bersama dengan perusahaan lain yang menghasilkan produk sejenis, melakukan transaksi dengan semua konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Produk yang ditransaksi bisa berupa apa saja, dan setiap jenis produk memiliki pasarnya sendiri-sendiri, sehingga ada pasar beras, pasar sepatu, pasar mobil, pasar modal, dan pasar tenaga kerja. Pasar adalah pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Ketika pembeli dan penjual mencapai kesepakatan untuk melakukan transaksi, pasar dikatakan berada dalam keseimbangan. Pasar pada dasarnya memiliki mekanisme alamiah atau mekanisme harga yang senantiasa mengarahkan ke posisi keseimbangan. Keseimbangan pasar. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tertentu, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Permintaan pasar. Permintaan pasar menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli oleh sebuah konsumen yang ada di pasar, yaitu penjumlahan dari permintaan konsumen. Oleh karena itu, permintaan pasar ditentukan oleh semua variabel yang menunjukkan permintaan. Seorang konsumen atau individu itu harga yang diminta, harga barang lain memiliki hubungan dengan barang yang diminta, pendapatan dan selera konsumen, serta jumlah konsumen yang ada di pasar. Penawaran pasar. Penawaran pasar menunjukkan jumlah barang yang ingin dijual oleh semua produsennya yang ada di pasar, yaitu penjumlahan dari penawaran tiap produsennya. Oleh karena itu, penawaran pasar ditentukan oleh semua variabel yang menentukan penawaran seorang produsen, yaitu harga barang yang ditawarkan, teknologi produsen, harga input faktor produksi, serta jumlah produsen yang ada di pasar. Stabilitas. Definisi stabilitas menurut Jacques C. Plano mengatakan bahwa stabilitas adalah suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap dalam atau kembali kepada suatu hubungan yang sudah mantap. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau di dalam suatu sistem atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan. Stabilitas adalah kemantapan, kestabilan, keseimbangan, serta ketetapan. Dalam sebuah lembaga, stabilitas adalah kestabilan situasi yang kondusif sehingga perusahaan atau suatu lembaga bisa berjalan dengan baik. Stabilitas ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu aikos dan namos. Aikos berarti rumah tangga, household, sedangkan namos berarti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti suatu ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara. Stabilitas perekonomian merupakan persyaratan dasar untuk mencapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Perekonomian yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga. Untuk menyusun rencana ke depannya, dari definisi stabilitas di paragraf sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa stabilitas adalah suatu kemantapan, ketetapan, dan keseimbangan serta kestabilan situasi yang kondusif sehingga perusahaan atau suatu lembaga bisa berjalan dengan baik. Perubahan permintaan dan penawaran. Apa yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran? Permintaan dan penawaran adalah terjadi karena ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mulai dari harga barang, selera konsumen, sampai faktor produksi. Faktor yang mempengaruhi penawaran harga barang itu sendiri, biaya produksi, tingkat teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, faktor alam, prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang harga barang itu sendiri. Hukum dasar permintaan dan penawaran. Hukum-hukum ini bisa dijadikan sebagai acuan oleh para pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya. Karena di dalam hukum-hukum ini terdapat hal-hal yang akan terjadi jika sesuatu terjadi. Jadi, para pelaku usaha dapat mengetahuinya dari hukum-hukum ini.
apakah yang akan terjadi apabila perubahan berikut berlaku? Permintaan bertambah tetapi penawaran tetap. Apabila terjadi permintaan yang melonjak namun penawaran tetap, maka akan mengarah pada keseimbangan harga dan kuantitas yang meningkat. Jika permintaan menurun namun penawaran tetap, maka akan mengarah pada harga keseimbangan dan kuantitas yang lebih rendah. Apa yang akan terjadi jika permintaan dan penawaran tidak seimbang? Keseimbangan yang terjadi pada market sangat penting terjadi guna mendapatkan kurva permintaan penawaran berjalan dengan normal. Jika tidak terjadi keseimbangan, maka kurva yang ada pun tidak seimbang. Harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik atau menurun drastis. Bagaimana pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga? Keseimbangan titik keseimbangan atau equilibrium akan mengalami pergeseran akibat dari naik turunnya akibat perubahan penawaran atau permintaan. Pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan bertambah sedangkan jumlah penawaran tetap, maka ada kecenderungan harga akan naik. Bagaimana perubahan permintaan mempengaruhi perubahan harga suatu barang dan jasa? Intinya, semakin tinggi jumlah permintaan akan membuat harga produk menjadi semakin mahal. Sebaliknya, semakin rendahnya jumlah permintaan akan membuat harga produk semakin rendah. Inilah yang dinamakan dengan hukum permintaan. 5 faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang atau jasa, pendapatan pembeli, harga barang atau jasa yang terkait baik itu pelengkap dan dibeli bersama dengan barang lainnya atau barang pengganti dan dibeli, bukan produk, selera atau preferensi dari konsumen yang dapat mendorong permintaan, yaitu harapan konsumen. Definisi nilai tukar. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara, yaitu relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Pasar nilai tukar merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar untuk uang utama di dunia selama 24 jam secara berkeseimbangan. Cara menyatakan nilai tukar yaitu ada dua cara, yaitu model Eropa. Model tersebut adalah cara yang paling umum dipakai dalam perdagangan valuta asing antar bank seluruh dunia. Nilai tukarnya ditetapkan dengan menghitung beberapa unit yang uang masing-masing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang dalam negeri. Yang kedua yaitu model Amerika. Model tersebut didefinisikan sebagai harga mata uang asing dalam mata uang domestik atau beberapa besar nilai rupiah yang digunakan untuk membeli mata uang asing. Metode tersebut dipakai di Indonesia. Bentuk sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar sangat tergantung pada kebijakan moneter suatu negara. Bentuk sistem nilai tukar dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu satu, fixed exchange rate system, merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Dan bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar, maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikannya. 2. Floating exchange rate system. Dalam konsep ini, nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang berdasarkan pada besarnya intervensi dan cadangan devisa yang dimiliki bank sentral suatu negara. Antara lain, satu, sistem nilai tukar tetap. Dalam sistem ini, otoritas moneter selalu mengintervensi pasar untuk mempertahankan nilai tukar mata uang sendiri terhadap satu mata uang asing tertentu. Intervensi tersebut memerlukan cadangan devisa yang relatif besar. Tekanan terhadap nilai tukar valuta asing biasanya bersumber dari defisit neraca perdagangan, cenderung menghasilkan kebijakan devaluasi. 2. Sistem nilai mengambang bebas. Dalam sistem ini, otoritas moneter secara teoritis tidak perlu mengintervensi pasar sehingga sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar. 3. Sistem Winter-Band. Pada sistem ini, nilai tukar dibiarkan mengembang atau berfluktuasi di antara dua titik.
tertinggi dan terendah apabila keadaan perekonomian mengakibatkan nilai tukar bergerak melampaui batas tertinggi dan terendah tersebut, maka otoritas moneter akan melaksanakan intervensi dengan cara membeli atau menjual rupiah sehingga nilai tukar rupiah berada di antara kedua titik yang telah ditentukan. Pengertian investasi. Investasi adalah benturan tindakan yang terjadi di dalam hubungan tertentu. Zotem perselisihan antara dua pihak. Ausi ini terbiasa terjadi pada ofong, golongan dan negara. Seringkali intervensi dimaksud untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, tapi juga bisa intervensi dianggap tindakan yang merugikan. Tujuan investasi untuk membantu permasalahan pihak tersebut agar dapat selesai. Intervensi juga dapat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari permasalahan orang lain. Ciri-ciri yang melekat pada pajak. A. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. B. Pajak yang dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. C. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. D. Pajak yang mempunyai tujuan yaitu mengatur. Ketetapan dalam menganalisis pajak. 1. Menganalisis ketetapan mengenai pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi kepada daerah tanpa imbalan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan atau daerah. Jenis-jenis pajak. A. Pajak penghasilan atau yang bisa disebut dengan PPh. Pajak yang dikenakan terhadap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP. B. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada orang pribadi. C. Pajak penjualan atau barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenalkan barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan barang dalam kegiatan usaha. D. Pajak B-materai, bentuk pajak pada dokumen. E. Pajak bumi dan bangunan atau bisa disebut dengan PPB, yaitu pungutan atas nilai tanah tanpa memperhatikan bangunan harta dan pribadi.